Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Para hadirin tamu undangan, Bapak Ibu, saudara-saudara seiman seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir ini paling jauh dari mana? Lombok Barat ada, Lombok Tengah, yang dari Beleke, yang dari Jembe, mana Jembe? Ada Jembe ya. Yang dari Lombok Timur. Insya Allah mudah-mudahan semuanya pada hari ini Allah limpahkan rahmat taufik dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah. Tidak ada ucapan yang paling baik kecuali berharap kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah telah menitipkan begitu nikmatnya. Nikmat apa yang Allah titipkan dalam hidup kita? Kalau kita berhitung terlalu banyak nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita ini. Bapak Ibu merasakan Allah dekat dalam hidupnya apa tidak? Terasa apa tidak? Berangkat dari rumah, ada yang jalan kaki, ada yang naik ojek, ada yang naik sepeda motor. Motornya kadang minjem, motornya pun juga milik pribadi. Lalu minyaknya dari air atau dari bensin? Dari bensin, bensinnya utang atau beli atau gratis? Belinya pakai daun atau pakai uang? Uangnya dari hasil halal atau haram? Dari hasil halal dibelanjakan untuk melakukan kebaikan kepada Allah, padahal kita belum pernah melihat Allah. Begitulah tandanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang makrifat. Betul? Kalau yang ceramah ini belum tentu makrifat. Padahal susahnya luar biasa. Ini yang hadir ini wajah-wajah susah ini. Kenapa rajin sholat? Karena makrifat. Kenapa mau ngaji? Karena makrifat. Kenapa mau rukuk dan sujud? Karena makrifat. Kenapa mau zikir, wirid dan munajat kepada Allah? Karena makrifat itu tandanya orang yang dekat kepada Allah. Makanya pada siang hari yang penuh dengan kemuliaan keberkahan ini, tidak mengurangi rasa hormat kepada Al-Karim Al-Mahbub, Bapak Tuan Guru kita, Mursyid Thariqah Naqsabandiyah Qadariyah, yang saya juga bagian dari pengikut, penganut, dan insya Allah mengamalkan Thariqah Qadariyah dan Naqsabandiyah. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak saling kenal, wajah kita hari ini hanya bertatap muka, tapi kalau ngelihat perempuan rasa-rasanya kurang pas, Pak ya. Makanya lain kali kalau pengajian tuh laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau perempuan di depan ini hilang apalan ceramahnya ini. Tapi untung yang di depan yang tua-tua. Kalau yang muda-muda, Masya Allah nggak bisa ngomong ini Tuan Guru ya. Orang yang makrifat, orang yang tidak terhalang dirinya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, inilah tanda orang makrifat itu. Walaupun didatangkan susah oleh Allah, tetap ibadah kepada Allah. Walaupun motornya belum lunas kreditannya, tetap mau ngaji ke tempat ini. Betul? Walaupun misalnya disakiti oleh suaminya,
Ini ibu-ibu ini banyak disakiti suaminya atau disenangkan suaminya? Halo? Oh, banyak disenangi suaminya. Tapi ada suami tiap hari dia mengeluh, "Tuan Guru, saya ini serba salah. Saya kasih uang belanja, istri saya ngomel. Saya telat pulang, istri saya ngomel. Terlalu lama di rumah, dia ngomel." Nanti suami-suami yang sering diomeli di dunia, begitu masuk di alam barzah, malaikat tidak akan memberikan azab padanya. Kenapa tidak diazab? Karena di dunia sudah sering kena azab oleh istrinya. Ini hanya bercanda, Bu, ya beneran kan? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang hadir ini hamba-hamba Allah, tinggalkan rumahnya, tinggalkan kampung halamannya, ditinggalkan pekerjaannya, padahal saat-saat ini lagi musim panen tembakau. Kemarin saya ngaji di Jeruwaru, 1 kintal tembakau itu hampir 4 juta rupiah. Alhamdulillah. Berarti yang hadir ini kaya-kaya dong. Betul? Mana yang sudah jual tembakau? Oh, belum jual ya? Yang sudah jual tembakau titip uangnya untuk pembangunan musola kita. Musola kita ini sudah bagus, tapi belum ada catnya. Sudah di keramik. Sudah ya? Lantai atas belum. Segera titip. Karena orang yang makrifat, orang yang tidak terhalang dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati haul juga. Haul dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibu-ibu tahu orangnya? Pernah kenal? Dari mana beliau? Beliau aslinya dari Jailani. Ada yang menyebut Jilani. Jilani itu satu tempat. Di mana? Di Irak sana. Di negaranya Saddam Hussein. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah. Tahun berapa, Pak? 470 Hijriah. Usianya kurang lebih 90 tahun. Wafat pada umur 561 Hijriah. Berapa wafatnya, tahun berapa? 561 Hijriah. Jadi usia beliau antara 90 atau 91 adanya itu. Kenapa dipanggil Syekh? Orang yang usianya di atas 50 tahun pasti dipanggil Syekh. Kalau satu orang yang umurnya di atas 50 tahun, Syekh namanya. Kalau 2 orang, Syekhani sebutannya. Kalau banyak orang yang usianya di atas 50, 60, 70 tahun, Suyukh atau lazim kita panggil Syekh. Semua ibu bapak yang umurnya di atas 50 tahun wajib dipanggil dengan sebutan, kalau laki-laki Syekh, kalau perempuan Syekhah. Ini yang sudah mulai keriput. Ya. Udah matanya mulai lamur. Pendengarannya sudah mulai kabur. Giginya sudah mulai ini Syekhah namanya. Sebentar lagi sudah condong matahari ke barat. Condong, condong, condong tenggelam. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Beliau dipanggil dengan sebutan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena beliau lahir di satu tempat namanya Jailani, maka tempat itu dinisbatkan dengan apa yang ada di belakang namanya. Kalau Bapak Ibu lahir di Lombok, sebagaimana Syekh Umar Kelayu,
salah satu ulama besar yang dimiliki oleh masyarakat Sasak, lahir di Lombok. Belanda dulu menyebutnya dengan sebutan apa? Sebutan Syekh Umar Al-Apnani. Karena Lombok ini dulu sebutannya Al-Apnani. Beliau lahir di Lombok, membangun Masjid Kelayu, lalu wafat di Makkah, kuburnya di Ma'la bersama salah satu ulama besar namanya siapa? Imam Ibnu Hajar At-Tamimi. Di situ beliau dimakamkan. Syekh Umar Kelayu, ternyata beliau dulu semasa hidup di Mekah pernah menjadi khatib, pernah menjadi imam, sekaligus salah satu murid yang pernah ngaji sama beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Allahu Akbar. Gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, salah satunya adalah putra terbaik yang dimiliki oleh orang Sasak yang namanya Syekh Umar Kelayu Al-Apnani. Senang apa tidak? Mohon maaf suaranya sudah mulai serak-serak karena hampir tiap hari ngaji, tiap malam ngaji, tiap sore ngaji. Subhanallah. Mimpinya pun juga tentang ngaji. Ibu-ibu kalau mimpi tentang apa? Biasanya mimpinya tentang utang ya. Bangun tidur takut nanti ada yang gendor pintunya. Siapa yang gendor pintunya? Bang rontok. Allahu Akbar. Jangan terlalu banyak hutang supaya nanti tidak membuat kita capek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani, Bapak Ibu, beliau disebut dengan sebutan Sultanul Aulia. Kalau dua wali, waliyani sebutannya. Kalau banyak wali, aulia. Beliau penghulu pemimpin rajanya daripada wali yang ada di seluruh bumi ini. Subhanallah. Makanya inilah keistimewaannya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari wali Allah. Amin. Ini yang hadir ini ada jadi wali apa tidak? Minimal jadi wali murid, jadi wali nikah ya. Subhanallah. Beliau juga disebut Bapak Ibu dengan sebutan Sayyid. Kenapa disebut dengan Sayyid? Rasulullah pernah bersabda, Ana sayyidu walidi Adam. Aku ini pemimpin dari semua keturunan anak cucu Nabi Adam. Seluruh keturunan daripada cucu Adam adalah pemimpinnya di dunia dan di akhirat. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani disebut Sayyid. Kenapa disebut Sayyid? Karena bapaknya namanya Musa, Syekh Musa. Syekh Musa ini kalau dirunut sampai kepada Hasan. Siapa Hasan? Hasan ini cucu tertua dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan putra dari Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu an. Fatimah Az-Zahra, salah satu putri tercinta dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa apa tidak? Inilah keistimewaannya. Betapa beliau ditakdirkan oleh Allah, nasabnya langsung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sultanul Aulia, daripada bapak-bapaknya, daripada guru-gurunya, daripada pemimpin-pemimpinnya, ulama-ulama, para wali-wali Allah yang hidup pada zamannya. Bahkan salah satu imam besar mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i lahir pada tahun 204 Hijriah. 200 tahun setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal, Imam Syafi'i ada muridnya namanya Imam Nawawi.
Bukan Imam Nawawi Al-Bantani yang dari Banten itu, bukan. Imam Nawawi beliau mensyarah dari kitab apa? Kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di situ beliau berkata, Bapak Ibu, tidak ada aulia, tidak ada wali yang paling hebat kewaliannya, paling banyak karomahnya kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau orang istimewa diberikan kelebihan oleh Allah, para ulama, para aulia, itu namanya karomah. Apa namanya, Bu? Kalau bahasa Jembe namanya keramat. Pernah satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani begitu berangkat untuk ziarah ke makam Imam Syafi'i. Di mana makam Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Bapak-bapak ada yang tahu? Saya kasih uang. Oh, ini saya bawa uang ini. Di mana makam Imam Syafi'i? Saya kasih uang ini berapa ini? 200. Angkat tangan yang tahu. Oh, enggak ada yang tahu, masukkan lagi ke kantong. Ketika beliau berangkat ziarah ke makam Imam Syafi'i, beliau membawa uang yang begitu banyak. Untuk apa uangnya? Bisa digunakan untuk membeli sekitar 10 hektar tanah zaman itu. Allahu Akbar. Di samping keturunan Nabi, Sultanul Aulia, soleh, ganteng, nasabnya langsung kepada Rasulullah. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani juga sangat kaya. Kaya lahir batin dunia akhirat. Bawa uang banyak-banyak. Makanya Tuan Guru itu dulu ini tradisi yang bagus. Dulu Syekh Umar Kelayu kalau ngaji kemana-mana, dia lihat dulu kampung di mana dia akan ngaji. Kampung mana? Ini ada kampung. Kampung itu ada masjid? Belum. Ada musola? Belum. Masyarakatnya kaya atau miskin? Miskin. Dibawakan dinar dan dirham. Dibawakan uang. Dikasih beras, dikasih makan. Inilah tradisi salafus soleh yang jalurnya, yang nasabnya dari mulai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kita dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Kalau selesai ngaji, kasih makan, kasih minum. Alhamdulillah. Tuan Guru nanti dikasih makan, kasih minum, kasih amplop juga. Allahu Akbar. Tapi amplopnya yang ada isinya. Jangan amplopnya doang, isinya enggak ada. Mohon maaf Tuan Guru, mohon maaf. Subhanallah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, beliau berangkat ziarah ke makam Imam Syafi'i. Selesai ziarah, beliau kumpulkan semua penduduk di sekitar makam Imam Syafi'i. Beliau berkata, berapa jumlah tanah di depan makam ini? Berapa jumlah tanah di sebelah kiri makam ini? Berapa jumlah tanah di barat, di utara daripada makam ini? Semuanya saya akan bayar. Penduduk tinggal di situ, beranak pinak di situ, bekerja di situ. Jangan lupa pelihara makam Imam Syafi'i. Sampai hari ini penduduk di sekitar makam Imam Syafi'i di samping dikayakan oleh Allah, tapi juga mereka tetap beribadah sambil menjaga makam Imam Syafi'i. Maka kita jangan pernah lupa untuk menziarahi makam daripada aulia kita. Di Lombok ini banyak makam aulia kita. Ziarahkan kepada dia, mintakan kepada dia supaya diselamatkan alam barzahnya, dilapangkan urusannya. Kita yang masih hidup dipanjangkan umur, dikuatkan iman Islamnya oleh Allah, dan bersama-sama aulia dan guru kita, bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga dalam keadaan selamat insya Allah. Sebab itu lewat pengajian, ini jam berapa ini? Zuhurnya jam berapa? Oh, zuhurnya nanti jam 12.
Berarti ceramahnya tinggal 25 menit. Amin, dihitung. Sampai di mana ini ceramahnya ini? Sampai ziarah kubur ya. Sampai di sana kita harus banyak merenung. Kenapa seorang Sultanul Aulia yang sholatnya mantap, yang ibadahnya mantap, yang hatinya bersih, zikirnya sampai berjam-jam. Zikirnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ba'da subuh sampai menjelang sholat zuhur. Selesai zuhur zikir lagi, ba'da asar zikir lagi, ba'da maghrib zikir lagi, ba'da isya zikir lagi. Tidurnya hanya 2,5 jam. Habis itu tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai menjelang subuh. Kalau ibu bapak tahlilnya berapa jam? Halo, berapa jam Pak? Jangan sampai disindir. Kita ini pengikut tarekat Qadariyah Naksabandiyah. Saya pernah ngisi pengajian di Mataram. Datangnya persis seperti ini. Saat itu saya lihat Tuan Guru sedang memimpin tahlil. Illallah, 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 Allah, Allah, Allah. Semua jamaah ikut. Saya salam 3 kali, enggak ada yang menyambut dan menjawab salam saya. Karena khusyuk tahlil. Illah, 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 Allah, 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 illah, 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 Allah, Allah. Saya duduk persis di depan Tuan Guru. Saya ikut tahlil. Lama-lama saya capek rupanya ya. Saya lihat jam sudah mendekati jam 11. Panjang tahlilnya lagi. Karena saya diundang untuk ceramah. Ini ceramah jam berapa? Begitu saya lihat jam kedua kalinya sudah jam 11.25 menit. Jam berapa saya ceramah? Akhirnya saya sengaja batuk. Saya bilang begitu. Akhirnya Tuan Guru membuka matanya. Saya merasa berdosa saat itu. Begitu beliau buka matanya, berhenti tahlilnya. Saya lihat gulungan tasbihnya itu seperti gulungan kabel itu. Allahu Akbar. Tuan Guru, mulai jam berapa tahlilnya tadi? Mulai jam 7. Semua jamaah setelah sholat subuh ada yang tidur sampai saat ini mereka semua ini. Biasanya jam berapa selesai? Ba'da zuhur. Selesai sholat zuhur berjamaah, makan berjamaah. Selesai makan berjamaah, pulang semua kata beliau. Tapi yang hebat tahlilnya panjang. Ina-ina suka yang panjang atau yang pendek? Suka yang panjang apa yang pendek? Nanti kita tes Tuan Guru ya. Kita tes tahlilnya mau yang panjang atau yang pendek. Tadi mau bilang panjang. Allahu Akbar. Makanya jangan sampai kita disindir. Ada sindiran dari aulia-aulia Allah di masa lalu, ahli thariqah. Beliau berkata, ajaib zaman sekarang, guru dan haji akalnya kurang, memegang tasbih berbilang-bilang, dalam hati memandang dulang. Jangan sampai kita kesindir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sudah kebayang dalam hatinya, jangan-jangan di balik dulang itu ada panggangan ayam, ada opor, ada sate, ada makanan enak. Ini yang tahlilnya tidak karena Allah. Kalau ini tahlilnya karena dulang, betul? Kalau ahli tarekat jauh dari semacam itu insya, maka jadilah ahli tarekat yang ma'rifat. Orang yang ma'rifat itu orang yang tidak terhalang dengan urusan dunia untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak tahlil? Repot. Kenapa enggak sholat? Repot. Kenapa enggak ngaji? Repot. Berarti dia bukan ma'rifat, ma'repot namanya. Betul? Jadi ibu bapak ini orang yang ma'rifat.
tidak terhalang dirinya karena susahnya, masalahnya, urusan dunianya untuk hadir di majelis yang mulia ini. Ini namanya ma'rifat. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung zaman ini kita masih tetap melaksanakan ibadah dan ketaatan. Salah satu ibadah yang perlu kita jaga, kita pelihara apa? Bersihnya hati. Karena hati ini adalah salah satu perangkat lunak yang paling menentukan baik buruknya ibadah kita ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadil mudghah, ala wahiyal qalbu, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh." Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apa segumpal darah itu? Hati. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hatinya bersih, hatinya baik, hatinya lapang, hatinya lembut, semua anggota badannya akan mengirimkan sinyal melakukan kebaikan. Mata melihat yang halal, kupingnya mendengarkan sesuatu yang benar yang diridhai oleh Allah, lisannya senantiasa berzikir, basah bibirnya zikrullah, bukan basah bibirnya memfitnah, mengucap aib dan kesalahan orang lain. Kakinya melangkah ke tempat-tempat ibadah macam ini karena hatinya bersih. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Apa kata Allah menjelaskan dalam Al-Quran? Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaatnya hartamu, tidak ada gunanya jabatanmu, tidak ada gunanya penampilanmu, tidak ada gunanya keturunanmu, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang hatinya selamat. Hati yang selamat, hati yang di dalamnya lebih banyak mengingat Allah. Betul apa betul? Mana mungkin hati bisa menampung Allah? Allah ini lebih besar dari bumi, Allah lebih besar dari langit, Allah lebih besar dari ciptaannya. Mana bisa menampung Allah di dalam hati? Yang ditampung itu oleh hati bukan zat Allah. Yang ditampung oleh hati adalah nama Allah. Ismun zat. Mana ismun zat? Allah. Allah itu tidak bisa dilihat. Bisa dilihat? Kalau ditanya ibu-ibu sama anaknya, "Bu, bagaimana wajah dari kakekku?" "Oh, kakekmu itu enggak ada fotonya, tapi orangnya dulu tinggi besar, hidungnya mancung, matanya besar, jenggotnya seukuran sekepal. Kalau makan sedikit, tidurnya sedikit, qiyamul lailnya lama, ibadahnya bagus." Bisa kita jelaskan? Allah bisa enggak dijelaskan? Seperti apa Allah itu? Pernah lihat? Kalau ada orang tanya apa jawabannya, mari kita buka Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah jelaskan kepada kita bersama, la tudrikuhul absar. Semua mata. Saya punya mata, ibu punya mata, bapak punya mata, anak punya mata, mertua punya mata, menantu punya mata, gadis-gadis punya mata. Mana gadis yang punya mata? Mana matamu? Maaf. Subhanallah. Semua kita punya mata, maaf. La tudrikul absar, kata Allah. Mata-mata manusia tidak akan sanggup memandang wajahku. Kenapa kita tidak sanggup memandang wajah Allah? Karena mata ini hanya melihat sesuatu yang kelihatan. Ibu-ibu bisa nggak ngelihat isi kantong saya? Nggak tahu kan? Berapa isi kantong saya ini? Tadi saya sudah lihat kan, baru tahu 200 kan? Ada lebihnya tuh, ada lebihnya. Mata hanya mampu memandang di depan kita, di balik kita nggak bisa dipandang.
Di dalam rumah Tuan Guru apa isinya? Ada spring jepitnya apa tidak? Menghadap mana beliau tidur? Di dalam lemarinya ada apa? Berapa jumlah yang hadir? Saya nggak tahu. Karena mata ini terbatas. Tidak bisa memandang wajah Allah yang maha sempurna. Tapi Allah dalam sambungan ayat ini menjelaskan, wa huwa yudrikul absar. Huwa siapa? Huwa Allah. Aku Allah sanggup memandang apa yang tidak kalian sanggup pandang. Maka sebab itu bersihkan hati. Kalau hati bersih, di sini ada basyirah. Apa bu? Basyirah. Kalau penglihatan kedua mata, basyir. Basyir. Saya dua ngelihat nih. Makanya Allah bilang, innas sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad. Fuad itu tempat di mana basirah. Kullun ulaika kana mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ulama-ulama tasawuf mengumpamakan hati manusia ibarat gelas. Kita buka gelas ini dulu ya. Kita izin boleh dibuka? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gelas ini isinya air. Air ini air putih. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Gelas ini Bapak Ibu tidak umbahnya sebagaimana hati manusia. Kalau gelas ini isinya kopi, keluar hitam. Kalau gelas ini isinya teh, keluar kuning. Kalau gelas ini isinya susu, keluar putih. Kalau bapak-bapak senang kopi, senang teh, senang susu, susu apa yang disenangi? Susu apa Pak? Susu kaleng, susu kotak ya? Ini orang-orang makrifat kok bicara susu ini. Gelas ini ibarat hati kita. Apa yang paling banyak di dalam hati kita, itu yang kita keluarkan tiap saat. Kalau di dalam ini isinya Allah, lisan ini pasti bilang Allah, 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 Allah. Betul? Kalau hatimu isinya uang, tiap hari mulutmu bilang uang, 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 uang. Betul? Kalau hatimu isinya kebaikan, nasihatmu tiap hari didengarkan oleh orang banyak. Ucapanmu membuat orang lain selamat dan bahagia. Ucapanmu bisa menyebabkan orang yang tidak baik menjadi baik, orang yang tidak ingat Allah menjadi ingat Allah. Hati kita ini ibarat lentera, ibarat gelas ini, bergantung apa yang paling banyak. Oleh karenanya menjaga hati, memelihara hati itu yang utama. Walaupun Islam mengajarkan keseimbangan, mana lebih gampang membersihkan yang di dalam atau yang di luar? Makanya kalau kita minta maaf, kita bilang apa? Mohon maaf zohir batin. Itu orang Malaysia bilang, saya pernah ceramah di Malaysia, mohon maaf ya. Kalau kita bilang mohon maaf lahiriah kita ini, badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki lahiriah kita. Minha khalaqnakum, dari tanah Allah ciptakan jasmani kita ini. Jasmani kita ini dari tanah. Wa fiha nu'idukum, satu hari lalu akan dimasukkan ke dalam tanah pada waktu ruh berpisah dengan jasad. Wa fiha nu'idukum taratan ukhra, satu hari dibangkitkan kembali, hancur lebur badan kita, tapi dengan izin Allah akan dikembalikan, dibangkitkan pada hari kiamat, bersatu lagi dengan ruh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mohon maaf beribu maaf, banyak perempuan-perempuan lebih rajin merawat zohirnya daripada batinnya. Betul? Baru dibilang bu ibu ini baru umur 45 tahun kok sangat tua ya, marahnya luar biasa. Betul? Akhirnya dibilang sama suaminya, Pak, saya ini baru 45 tahun, tapi tetangga bilang saya tua. Mari uang yang ditabungan. Akhirnya masuk di salon, semua dipermak wajahnya.
Dikasih alis baik oleh Allah, dikerok alisnya. Bikin alis baru, melengkung naik ke atas. Subhanallah. Dikasih hidung, hidungnya sudah proporsional, sudah pas menurut Allah. Bagaimana supaya mancung? Akhirnya disuntik dengan plastik. Coba lihat tuh, tanya anak-anak kita yang punya HP, ada artis, hidungnya bagus, disuntik lagi dengan plastik. Begitu lihat, aku tambah cantik rupanya. Nanti semua penggemarku tambah sayang sama aku. Malamnya dia tidur, pagi dia bangun, begitu mengaca, meleleh. Plastik yang ada di hidungnya itu, nangis sampai sekarang gak keluar-keluar. Merawat wajah penting, tapi jangan sampai merusak wajah kita ini. Yang pipinya tadinya agak kasar disetrika. Sekarang ada loh setrikahan khusus untuk pipi. Disetrika rapi. Dengan apa? Supaya cantik, supaya dipuji, supaya dicanjung. Tapi lupa merawat hati. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menjadi penasihat raja. Beliau berhenti menjadi penasihat raja. Tapi hari ini banyak ulama ingin menjadi penguasa. Syekh Abdul Qadir Jailani berhenti menjadi penasihat penguasa. Begitu berhenti menjadi penasihat penguasa, tiap hari makannya hanya apel. Kalau kita pagi makannya apa? Nasi. Tadi nasi bungkus isinya apa? Ada telur, ada daging, ada apa lagi tadi Tuan Guru? Subhanallah. Nanti malam makan banyak ya. Sampai masanya sang raja itu ingin berkunjung ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang dia bawa pasukannya. Sebelum dia datang dia bertanya kepada masyarakat banyak, apa kegemaran dari Syekh Abdul Qadir Jailani? Ternyata beliau ini kegemarannya senang makan apel. Kalau bapak-bapak senang makan apa, Pak? Apel juga ya. Sampai masanya datang raja membawa berkeranjang-keranjang apel. Subhanallah. Nyampe di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menghidangkan di hadapan raja air putih semacam ini. Lalu satu piring, sepiring ini, tapi sebutir dari buah apa? Buah apel tadi itu. Apelnya udah kecil, warnanya hijau, sudah seminggu, sudah kisut, sudah keriput apelnya itu. Kayak wajah ibu-ibu ini loh, udah kisut. Maaf ibu-ibu ya. Begitu duduk sang raja, duduknya di tikar lusuh. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani kaya, duduk di tikar yang lusuh. Diambil pisau, dibelah dua apel itu. Sepotong dikasih raja, sepotong beliau makan. Setelah dikunyah oleh raja apel itu, beliau berkata, alangkah lezatnya apel ini. Penampilannya tidak menarik, warnanya hijau, kisut, tapi begitu dikunyah manis, enak, lezat, kata beliau. Apa katanya? Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku bawakan engkau berkeranjang-keranjang apel. Warnanya merah, baru aku petik dari pohonnya. Bawa kemari. Seluruh dayangnya, seluruh pengawalnya membawa berkeranjang apel di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu dibelah, apel itu kemarin diambil dari pohonnya. Masih segar, masih fresh, masih muda, merah warnanya. Ibu-ibu senang apel merah apa apel hijau? Semuanya ya. Begitu dibuka apel itu, ternyata di dalamnya ada ulat dan nanah. Dibelah lagi, ulat nanah. Belah lagi, ulat nanah. Belah lagi, ulat nanah. Semua keranjang dibelah apel itu, ternyata isinya ulat dan nanah. Menunduk seorang raja yang gagah, yang hebat itu. Lalu minta nasihat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh, apa hikmah di balik ini? Apel itu kemarin kami petik dari pohonnya, masih segar, warnanya masih bagus, merah. Kenapa dalamnya penuh dengan ulat dan nanah?
Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, inilah manusia. Manusia itu sibuk menghias rumahnya, sibuk menghias badannya, sibuk menghias pakaiannya. Kalau bajunya jelek, murah, malu. Betul? Jangan bilang betul. Kalau rumahnya jelek, malu. Kalau sendalnya tidak bagus, malu. Lupa dia menghias merawat hatinya. Apa kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat badanmu. Badan kita ini mau ganteng, mau putih, mau hitam, mau keribu, mau pesek, mau pendek, mau gemuk. Ini kayak ini, maaf. Allah nggak lihat penampilan kita, badan kita, dunia kita, status kita, harta kita, mobil kita, motor kita, emas kita. Yang dilihat oleh Allah, kata Nabi, ma fi qalbika, apa yang ada dalam hatimu. Sebab itu, apa tidak penting penampilan? Penting penampilan zahir, penting pakai baju, penting pakai rok, penting pakai celana. Nanti kalau nggak pakai baju, nggak pakai celana, apa orang bilang? Jogang orang bilang kan? Penting pakai baju, berhias untuk menyenangi hati suami yang dicintai, tapi menjaga hatinya jauh lebih bagus. Menjaga hati itu jauh lebih bagus, lebih utama. Karena Allah menilai apa yang ada dalam hatimu. Kalau orang manusia di dalam hatinya Allah, tiap hari dia sebut Allah, Allah, Allah. Sebagaimana kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling banyak menempati hatinya, itu yang paling banyak dia sebut, dia cintai. Allahu Akbar. Saya lupa hadisnya ini. Gara-gara terlalu sering memandang perempuan ini. Harus menghadap sini. Lain kali kalau diundang menghadap bapak-bapak ya. Nah, pas begitu ingat bapak, lihat bapak, ingat hadisnya. Man ahabba say'an fakasir zikruhu. Siapa yang cinta kepada sesuatu, pasti dia sering menyebut sesuatu yang dicintai. Apa yang paling kita cintai? Orang yang mencintai harta, tiap hari dia tidak bosan mengumpulkan harta. Betul? Orang yang cinta kepada jabatan, hampir seumur hidup dia ingin berkuasa. Betul? Orang yang cinta kepada Allah, hampir tiap hari tidak pernah bosan menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Makanya kalau ingin tenang, ada dua yang kita cari dalam hidup Bapak Ibu. Berapa Bu? Ada dua yang kita cari dalam hidup. Pertama senang, yang kedua tenang. Senang itu ukurannya uang. Kalau uangnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumah bertingkat seperti tuan guru, istrinya. Istri berapa Pak? Uangnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya serius nih. Jangan nyebut 4 nanti begitu pulang suaminya nikah diam-diam, masa. Hartanya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya taat memikat. Kalau urusan jumlah, urusan bapak-bapak itu. Itu yang kita cari karena kita ingin senang. Tapi berapa banyak orang yang senang, jabatannya tinggi, hartanya banyak. Bahkan ada artis yang meminum racun, bunuh diri. Cantiknya luar biasa, hartanya banyak, punya pulau, terkenal di mana-mana. Kenapa dia bunuh diri? Ternyata nggak cukup dengan senang. Kita perlu tenang. Makanya kalau ingin tenang, kata Allah, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini yang hadir ini insya Allah senang, tapi juga tenang.
lapang dadanya, ikhlas dia dalam menjalani kehidupannya. Nanti semua kita akan masuk surga berkelompok-berkelompok, kata Allah. Ada yang masuk surga dari pintu babus shalah, dari pintu salat. Ada yang masuk surga dari pintu sedekah. Ada yang masuk surga dari pintu siam. Babu siam itu babu royan disebut oleh Nabi, karena dia rajin puasa Ramadan maupun puasa Senin Kamis. Tapi ada pintu surga yang paling tinggi. Mau pintu surga yang paling tinggi? Serius mau? Namanya babur ridho. Pintu paling tinggi nanti hamba-hamba dimasukkan lewat pintu itu. Tapi syaratnya ridho. Dikasih susah, ridho. Dikasih kekurangan harta, ridho. Masalahnya belum selesai, ridho. Takdirnya kurang baik, ridho. Dimadu suami, katanya ridho. Ridho apa tidak? Ini susahnya ini. Berarti belum makrifat al-mukarram ini kan. Masih makrepot. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab itu inilah silaturahim kita pada siang hari yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan ini. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menjadi para sultanul aulia, daripada gurunya para aulia. Beliau keturunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa hidup pernah menyumbang 10 juta dinar dan dirham untuk agama, untuk umat. Maka siapapun kita pengikut Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah yang nasab keilmuan, nasab thariqahnya langsung kepada beliau, menjadi hamba-hamba Allah yang pemurah. Di mana-mana kalau ahli tarekat pasti jamaah dikasih makan. Alhamdulillah. Senangnya saya ngaji di sini. Saya lihat ibu-ibu selesai ngaji sudah kenyang pikirannya, sudah kenyang perutnya. Insya Allah kenyang hatinya dengan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya orang tarekat berkata kun ma'allah, hiduplah bersama Allah. Apa iya kita bisa hidup bersama Allah? Mustahil. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dia tidak sama dengan ciptaannya. Mana mungkin kita bisa hidup bersama Allah? Maknanya kun ma'a ma'allah, hiduplah bersama hamba-hamba Allah yang hidupnya hanya untuk Allah. Tuan guru kita, mursyid tarekat kita, beliau hidupnya untuk Allah. Kalau ibu ingin dekat kepada Allah, dekatlah kepada mursyid yang hidupnya untuk Allah. Umurnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah, ketaatannya untuk Allah. Makanya dijelaskan wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintah untuk melaksanakan ibadah, apapun jenis ibadah, termasuk kita membersihkan hati supaya lembut, supaya tetap kita mengingat hati dan mengingat Allah. Apa kuncinya tadi? Kita harus tetap dekat dengan hamba-hamba Allah. Siapa hamba Allah? Thariqah yang kita kenal, yang kita amalkan, mursyidnya beliau. Alhamdulillah. Terakhir yang ingin saya sampaikan lewat majelis zikir, majelis thariqah yang begitu kita sayangi ini, jadilah bagian dari hamba-hamba Allah yang memudahkan hamba yang lain untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita hari ini sampai saatnya kita meninggal dunia, kita tidak pernah bisa memandang Allah. Betul? Betul apa tidak? Tidak bisa kita memandang Allah yang maha sempurna itu. Tapi ada masanya, kata Allah, wujuhu yawma izin nadhirah. Wajah-wajah hamba Allah yang mengingat Allah lewat ibadahnya di dunia, wajahnya akan berseri-seri, masuk surga nikmat. Nikmat apa tidak? Nanti mereka akan diperlihatkan wajah Allah. Apa kata Allah lewat sambungan ayat ini? Ila rabbiha nazirah.
dia akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu di dalam surga kita, insya Allah bersama Rasulullah, dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan Sultanul Aulia, dengan para guru-guru mursyid kita yang melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah, bersama mereka dengan izin Allah di dalam surga. Lalu penduduk surga mendengarkan apa kata Allah. Apa kata Allah? Maza turidun. Wahai penduduk surga, apa yang kalian mau? Semua penduduk surga berkata, kami ingin ridhamu ya Allah. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Nomor 2 surga itu, yang pertama ridho Allah lebih dulu. Makanya yang berat itu apa? Nerima takdir. Takdir yang tidak baik itu yang berat kita terima. Makanya kenapa mazhab Syafi'i, kita pengikut Imam Syafi'i, tiap subuh ngangkat kedua tangan, selesai ruku dari rakaat kedua, apa kita bilang? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang nomor 4 ini kita baca, kita sebut dalam doa kita, ya Allah, jadikan aku hambamu yang ridho dengan takdir yang tidak menyenangkan dalam hidup. Ikhlas gampang, salat ikhlas sudah, puasa ikhlas sudah, sedekah ikhlas sudah, ngaji ikhlas sudah, tapi ridho yang berat. Betul apa betul? Perempuan yang begitu taat ini, di mana-mana pengajian saya lihat perempuan paling banyak. Tapi kalau ditanya ridho enggak kalau dinikah lagi suaminya, pasti melotot tuan guru. Ternyata berat ridho itu. Makanya Allah bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang itu yang mana? Yang di dalam hatinya ingat Allah sekaligus ridho dengan takdirnya. Kalau sudah ridho dengan takdir, yang lapang, yang sempit terasa lapang, yang sedikit terasa banyak, yang miskin terasa kaya, yang panas, ini panas luar biasa kan? Panas luar biasa, terasa sejuk. Karena hati ridho, maka sanggup kalau suaminya nikah lagi? Ridho apa tidak? Oh, ini belum naik kelas Al-Mukarram ya. Kita doakan mudah-mudahan seterusnya nanti ridho. Ridho terhadap susahnya, ridho terhadap masalahnya, ridho terhadap apa yang memang tidak menyenangkan dalam hidup, tapi juga ridho kepada yang lain. Insya Allah, mudah-mudahan silaturahim singkat ini Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengaji, kata Rasulullah, pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Orang yang mendengarkan pengajian, insya Allah lebih baik pahalanya ketimbang mensolati 1000 jenazah. Orang yang hadir di majelis ilmu macam ini, kata Rasulullah, lebih besar pahalanya ketimbang menjenguk 1000 orang berbaring di rumah sakit. Al-mudahan kita ma'rifat atas kebaikan dan ketaatan. Allah ampuni segala dosa, Allah istiqomahkan kita sampai masanya kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk majelis yang kita cintai, mudah-mudahan ini majelis yang akan menghimpun kita di hadapan Allah bersama Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus dengan Sultanul Auliya kita dipertemukan. Ala hazin niyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian demikian, mohon maaf lahir batin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi ma li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Dakwah TV, media daku menuju jannah.